Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Oke, pertama perhatikan gambar berikut. Jadi kalau fungsi naik itu seperti ini. Jadi misalkan ini titik A, ini B, kemudian misalkan ini adalah X1, ini X2. Jadi kalau kita tulis ini Fx1 kurang dari Fx2. Jadi untuk X yang semakin bergerak ke kanan, fungsinya atau Y-nya bergerak ke atas. Jadi semakin bergerak ke kanan, fungsinya bergerak ke atas. Jadi ini adalah fungsi naik. Kemudian yang fungsi turun, ini adalah berlaku sebaliknya. Jadi misalkan seperti ini A, ini B, misalkan ini adalah X1, ini X2, ini berlaku Fx1 lebih besar Fx2. Jadi semakin X-nya bergerak ke kanan, jadi X2-nya ini kan lebih di kanan. Ini dia X2-nya Fx2 nilainya lebih kecil atau Fx1 nilainya lebih besar. Jadi ini adalah fungsi turun. Jadi semakin X-nya bergerak ke kanan, nilai Y-nya atau nilai fungsinya semakin bergerak turun. Itu adalah fungsi turun. Kemudian ada satu lagi, yaitu kalau nilainya selalu tetap seperti ini, misalkan ini A, ini B, ini X1, ini X2. Ini kalau Fx1 sama dengan Fx2. Jadi semakin X-nya bergerak ke kanan, nilai fungsinya tetap. Maka ini disebut fungsi konstan. Nah, untuk praktisnya dalam menentukan apakah fungsi itu naik, turun, atau konstan, kita bisa menggunakan teorema berikut. Jadi misalkan F dapat diturunkan pada AB pada selang AB. Nah, ini berlaku 3 hal. Yang pertama, jika F aksen X lebih besar dari 0 untuk X elemen AB, maka F naik pada AB, pada selang ini. Jadi kalau turunannya lebih besar dari 0, maka dia fungsi naik. Kemudian sebaliknya, jika F aksen X kurang dari 0 untuk X elemen A sampai B, maka F turun pada AB. Kemudian yang C adalah jika F aksen X sama dengan 0 untuk X elemen AB, maka F konstan pada AB. Nah, sekarang contohnya. Misalkan kita punya fungsi Fx sama dengan X kuadrat.
atau X pangkat 3. Ini kalau kita turunkan F aksen X, nilainya adalah ini diturunkan 3X kuadrat. Kemudian biasanya sebelum kita menentukan yang lebih besar dari 0 atau yang kurang dari 0, itu akan mudah jika kita mencari dulu yang sama dengan 0. Jadi kita cari dulu yang sama dengan 0, F aksen X sama dengan 0, ini bernilai 0, ini hanya saat X nya sama dengan 0 ya. Kemudian biasanya kita buat garis bilangan seperti ini. Ini X-nya 0, kita letakkan di sini. Ini adalah nilai untuk F aksen X. Jadi misalkan kita coba yang negatif. Misalkan min 1 kita masukkan sini, hasilnya positif. Maka ini nilainya positif. Kita coba 1 masukkan ke sini, nilainya positif. Jadi dari sini ini positif, maka dia lebih besar dari 0, maka dia fungsi naik. Jadi dia naik pada selang ini min tak hingga sampai 0. Kemudian yang ini juga plus, maka ini juga naik dari 0 sampai tak hingga. Karena ini naik dari min tak hingga sampai 0, kemudian naik juga dari 0 sampai tak hingga, maka F, kesimpulannya F adalah fungsi naik pada min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian contoh berikutnya. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 1. Ini kalau kita turunkan F aksen X sama dengan 3X kuadrat min 6X. Ini kita cari dulu yang sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Berarti ini 3X kuadrat min 6X sama dengan 0, kita bagi 3 jadi X kuadrat min 2X sama dengan 0. Ini X nya kita keluarkan jadi X min 2 sama dengan 0, maka ini sama dengan 0 saat X nya sama dengan 0 atau X nya sama dengan 2. Ini bisa kita coba. Jadi kita tuliskan di sini ini 0, ini 2, ini F nilai untuk F aksen X. Kalau min 1 kita masukkan ke sini misalkan. Ini hasilnya adalah positif. Ini masukkan 1 ke sini negatif. Ini misalkan 3 kita masukkan ke sini, nilainya adalah positif. Jadi ini yang positif dia naik, yang negatif dia fungsi turun. Jadi kesimpulannya F naik pada yang pertama min tak hingga sampai 0, kemudian 2 sampai tak hingga. Jadi ini biasanya kita gabung gini. Jadi naik pada min tak hingga sampai 0, juga naik pada 2 sampai tak hingga. Kemudian F turun pada yang negatif, ini nilainya 0 sampai 2. Oke, sekian, terima kasih.